Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri. Saya akan mempresentasikan tentang ekosistem. Yang pertama, jelaskan pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling memengaruhi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen biotik dan abiotik, yaitu komponen biotik. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang memproduksi zat organik. Semua organisme berhijau daun tergolong produsen karena mampu menyintesis gula dari zat-zat organik yang berasal dari lingkungannya. Yang kedua, konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan tak berklorofil merupakan konsumen karena tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik sehingga disebut sebagai konsumen. Konsumen berdasarkan jenis-jenis makanannya dibedakan menjadi 1. Herbivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah organisme pemakan daging. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah organisme pemakan tumbuhan dan daging. Yang ketiga, detrivor. Merupakan organisme pemakan detritus. Detritus adalah sisa-sisa organisme maupun bangkai organisme yang telah hancur atau lapuk. Yang keempat, dekomposer atau organisme pengurai adalah organisme pengurai yang mampu menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik. Organisme yang termasuk pengurai adalah bakteri dan jamur. Komponen abiotik. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan habitat sebagian besar makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan tanah sebagai sumber unsur hara maupun air. Demikian pula hewan-hewan menggunakan tanah sebagai tempat hidupnya serta melakukan segala aktivitasnya. Yang kedua, air merupakan faktor pembatas bagi kehidupan tumbuhan. Kira-kira 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Zat ini berfungsi sebagai pelarut di dalam sitoplasma, menjaga osmosis sel, dan mencegah sel dari kekeringan. Yang ketiga, udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Kondisi udara dari suatu tempat dipengaruhi oleh cahaya matahari, kelembapan, dan angin. Yang keempat, cahaya. Cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan hijau untuk fotosintesis yang menghasilkan zat organik yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Cahaya merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan, karena tanpa cahaya tumbuhan akan mati. Yang kelima, suhu. Suhu makhluk hidup rata-rata dapat bertahan hidup pada kisaran suhu 0-40 derajat Celcius. Hanya makhluk hidup tertentu yang dapat hidup di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Suhu tertentu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidup dengan optimum dinamakan suhu optimum. Yang keenam, derajat kesamaan atau pH. Biasanya makhluk hidup memerlukan lingkungan yang memiliki pH netral. Makhluk hidup tidak dapat hidup di lingkungan yang tertentu, asam atau basa. Yang ketujuh, iklim. Iklim merupakan kombinasi berbagai komponen abiotik pada suatu tempat seperti kelembapan udara, suhu, cahaya, curah hujan, dan lain-lain. Kombinasi abiotik ini berkaitan dengan kesuburan tanah dan komunitas tumbuhan pada suatu tempat. Yang kedelapan, topografi.
Keadaan naik turunnya permukaan bumi suatu daerah memengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan rantai makanan dan berikan contohnya. Rantai makanan merupakan proses perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makanan dan dimakan dengan urutan tertentu yang berlangsung satu arah. Tiap-tiap kedudukan dalam rantai makanan disebut tingkat trofi. Berikut merupakan contoh rantai makanan sederhana. Contohnya, ekosistem pada sungai yang dimulai dari tumbuhan air yang dimakan oleh ikan, ikan yang dimakan oleh bangau, bangau yang dimakan oleh buaya. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan dan berikan contohnya. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling memakan dan berhubungan. Berikut merupakan contoh jaring-jaring makanan. Contohnya, tupai yang mampu memakan berbagai macam biji-bijian. Kemudian tupai dimakan rubah, tetapi rubah juga memakan berbagai macam tikus serta serangga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.